Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengumpulkan kami, agar kami memuji dan diingatkan akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam segala tantangan hidup, dipulihkan dari segala sakit dan kegagalan, dan disegarkan untuk setia mengikuti-Mu. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan bagi-Mu. Berkatilah setiap saudara kami pada pagi hari ini. Pakailah Bapak Pendeta Esentan untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu pagi ini kita kembali untuk beribadah dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan pada pagi ini kami bisa mendengarkan sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami dan pikiran kami, telinga kami untuk mendengar setiap sabda firman-Mu. Tuhan beri kuasa kepada hamba-Mu, kekuatan dan bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah kita adalah penyertaan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di tahun 2024 ini, pada awal bulan ini, harus kita mohon pertolongan Tuhan dan harusnya adanya penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak bisa melakukan apapun. Karena hanya dengan penyertaan Tuhan, kami akan melakukan segala sesuatu yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak ada menjadi ada. Karena kuasa Tuhan yang memimpin kami. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di kitab Yeremia pasal 30 ayat 11. Ayat 11. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak akan memandang engkau tak bersalah. Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Yeremia yang kita baca bersama-sama, demikianlah firman Tuhan berkata, dengan Tuhan menyertai bangsa itu, maka Tuhan yang menjaga dan menyertai bangsa itu. Jika Tuhan menyertai bangsa itu, tak ada satu orang pun bisa menyentuh bangsa itu. Saudara kasih Tuhan, di mana penyertaan Tuhan juga membuat semua orang menjadi mudah. Apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Kunci penyertaan Tuhan yaitu kita harus hidup berkenan di hadapannya. Sebab ia akan menyertai saat kita hidup kudus dan berkenan di hadapannya. Tuhan kita itu kudus, sehingga kita pun harus kudus. Bahkan kita juga perlu meminta penyertaan Roh Kudus agar kita dibimbing ke arah yang benar dan menuju kepada keberhasilan. Marilah kita senantiasa mendekat diri kepada Tuhan. Saat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hidup kita akan disertai oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, selain itu kita perlu memiliki kerendah hati. Artinya kita menyadari kemampuan kita, kita menyadari keterbatasan kita, kita mengakui kebesaran Tuhan yang sepenuhnya, dan kita hidup mengandalkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sebagai orang yang hebat dimanapun di dunia ini, bisa jatuh. Orang sekaya apapun di dunia ini bisa jatuh.
Orang berkuasa sehebat apapun di dunia ini bisa jatuh. Sebagai orang yang sempurna bisa juga gagal. Namun hanya dengan penyertaan Tuhan kita dapat menjadi orang yang sukses. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana mendapat penyertaan Tuhan. Kita harus memiliki kerajinan dan ketekunan. Tuhan menyertai Yeremia sebab ia dapat mengatur semua tanggungjawab dengan baik. Begitu pula apapun yang Tuhan percayakan pada kita pada pagi ini, kita harus bisa lakukan dengan rajin dan tekun. Ketika kita menjadi orang pilihan Tuhan, maka Tuhan memberikan janji-janji yang selalu menyertai kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar penyertaan Tuhan itu nyata bagi kita? Pertama, Alkitab mengatakan kepada kita dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita tidak boleh takut. Banyak dalam ayat di Alkitab yang menyebut Tuhan berkata, jangan takut kepada manusia. Nah saudara, ini sangat jelas saudara. Kalau kita selalu mohon pada Tuhan, maka kalau Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada manusia. Takutlah akan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab kita lihat bagaimana Tuhan menyertai Gideon. Di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 23. Ayat 23. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Saudara, Allah menyertai kita. Ada ukapan yang tidak asing lagi kita dengar sebagai orang percaya. Alkitab lebih dari 106 kali ungkapkan untuk muncul. Bagaimana seharusnya kita memaknai penyertai Allah yang benar? Makna penyertai Allah, penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah tapi indah. Penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Seperti Gideon di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara kasih Tuhan, selama kita hidup di dalam dunia ini, masalah tetap ada. Terkadang bahwa Tuhan memakai masalah untuk mendidik dan mendewasakan kita. Juga untuk melatih kekuatan iman kita. Terkadang masalah itu juga dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita agar hal-hal yang salah yang telah kita lakukan. Masalah juga sering sekali Tuhan pakai untuk menyadari kita, untuk terus menaruh harapan kepadanya. Saudara kasih Tuhan, Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita. Maka Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan menjamin kita untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Percayalah dengan kekuatan dari Tuhan. Sudah pasti bisa kita selesaikan. Dan kita akan tampil sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Tidak ada permasalahan yang tidak dapat kita selesaikan. Saudara kasih Tuhan, semua bisa kita selesaikan. Kalau Tuhan menyertai kita, maka Tuhan yang di depan kita. Saudara, kalau Tuhan di depan kita, maka semua masalah Tuhan yang selesaikan. Kalau kita baca dari kitab Hakim-Hakim ini, bagaimana Gideon memenangkan berperang melawan orang Midian. Gideon tidak pakai kekuatan dengan pasukan yang dia siapkan. Tapi Gideon ketika pergi ke kota Midian, semua Tuhan sudah bereskan. Dan kota Midian itu orang-orang itu perang saudara. Sehingga semua sudah pergi. Sehingga Gideon bersama pasukannya tinggal mengambil semua barang-barang yang sudah disiapkan oleh Tuhan kepada mereka.
Nah saudara kasih Tuhan, Gideon berperang bukan pakai kekuatan, tetapi Gideon sebagai manusia yang biasa seperti kita. Kadang-kadang kita berpikir, bagaimana keadaan kita, bagaimana kondisi kita, ini masalah begitu banyak, bagaimana mampu kita hadapi, keuangan kita gak cukup, dan pengetahuan kita gak mencapai ke sana, bagaimana kita menghadapinya. Ingat, Tuhan ajar kita, asal kita punya iman yang kuat, mengandalkan Dia, Tuhan yang bersertai kita. Ketika Tuhan sertai kita, segala yang kita lihat tidak mungkin akan jadi mungkin. Segala pengetahuan yang tidak bisa kita mampu mencapainya, Tuhan yang akan berperang untuk kita. Nah saudara lihat Gideon. Gideon menang peperangan? Menang. Karena Tuhan menyertainya. Kalau Tuhan sudah menyertai, tidak ada yang gak bisa. Yang penting penyertaan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan. Jangan mengandalkan kemampuan. Sekuat apa saudara kemampuan, saudara akan roboh. Sepintar apa saudara mengandalkan kepintaran saudara, saudara juga akan jadi orang roboh. Tidak ada yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini kecuali kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, semua Tuhan yang menyertai kita, maka Tuhan yang berperang untuk kita. Nah saudara kasih Tuhan, kita lihat kedua bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menyertai mereka. Dan Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata Tuhan Yesus, tenanglah aku ini. Nah inilah kalimat bahwa Dia yang mencipta langit dan bumi. Dia yang punya kuasa. Dia berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Nah saudara, itu artinya Tuhan Yesus selalu akan bersama kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Di saat-saat kita menghadapi persoalan, di saat-saat kita menghadapi ketidakmampuan kita, di saat-saat kita terpuruk, di saat-saat kita merasa tidak bisa, akuilah diri kita di hadapan Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkata pada saudara pada hari ini, tenanglah aku ini, jangan takut. Dan saudara, Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya di Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah kata Tuhan Yesus kepada semua murid-muridnya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara kasih Tuhan, Alkitab memberikan kita suatu pengarahan yang jelas melalui perkataan Tuhan Yesus. Yesus memberikan perintah untuk mengajar, melakukan segala sesuatu yang telah memang Yesus berikan dan diajarkan kepada murid-muridnya. Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus menyertai saya dan saudara-saudari sampai pada akhir zaman. Perintah-perintah Yesus selalu disertai dengan jaminan. Setiap kali saya dan saudara melakukan perintahnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan benar, maka ada jaminan itu yang kita dapati. Yesus tidak seperti pribadi yang lain di muka bumi ini yang memberikan perintah, memberikan nasihat, memberikan sesuatu kepada kita dalam bentuk menyuruh, dan di belakangnya tidak ada apa-apa. Beda, apa yang dikatakan Yesus akan terjadi. Karena itu ada jaminan saudara. Perkataan Yesus itu ada perintah karena Tuhan yang membuat segala sesuatu akan terjadi. Nah saudara kasih Tuhan, jaminan Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri, pribadinya sendiri. Ia mengatakan, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Bagi saya dan saudara, hidup dalam penyertaan Tuhan itu ada suatu yang tidak bisa dibanding dengan hal-hal yang lain. Hari ini kita dengar suatu janji dari Kristus Yesus sendiri. Dia mengatakan, aku sendiri yang akan menyertai engkau. Pasti saya dan saudara merasa sangat ringan, sangat senang, sangat bahagia, sangat diberkati oleh jaminan ini. Untuk itulah kita dapat melihat bagaimana seharusnya saya dan saudara dalam penyertaan Tuhan. Yang ketiga, Yusuf. Bagaimana Tuhan menyertai Yusuf menjadi orang yang berhasil dan orang yang sukses. Saudara kasih Tuhan, Yusuf ketika Tuhan berfirman, berikan mimpi kepada Yusuf,
Yusuf menceritakan pada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya tidak percaya dia, bahkan membenci dia. Nah saudara, walaupun perbuatan kakaknya sangat jahat, dia masuk ke lubang sumur, dijual, ya jadi budak Potifar, kemudian dikhianati oleh istri Potifar, masuk ke penjara. Nah saudara, waktu dia bermimpi begitu indah, tetapi dalam proses perjalanannya, apapun keadaan yang Yusuf hadapi, Tuhan selalu menyertai dia. Saudara, ketika dia masuk ke lubang sumur, Tuhan menyertai dia sehingga dia tidak sampai terbunuh. Ketika dia jual ke Potifar, istri Potifar mengkhianati Yusuf, tetapi Tuhan menjaga Yusuf, dimasukkan ke penjara. Ketika di penjara pun Tuhan menyertai Yusuf, sehingga kepala penjara sangat mengasihi Yusuf. Nah saudara, inilah penyertaan Tuhan. Kadang-kadang penyertaan Tuhan sulit dijelaskan, karena itu pribadi. Bagaimana saudara punya iman percaya penuh, bagaimana saudara itu bersandar kepada Tuhan, dan saudara akan alami bagaimana Tuhan menyertai saudara. Penyertaan Tuhan itu ada, Tuhan menyertai saudara, tidak bisa disamakan dengan semua orang. Jika saudara memiliki iman, teman Anda tidak memiliki iman, bagaimana bisa sama? Saudara punya iman yang kokoh, teman iman itu setengah, bagaimana bisa sama? Dan apa yang saudara pribadi alami, dan apa yang teman saudara alami, apa yang saudara alami, tidak sama. Jadi penyertaan Tuhan itu sangat nyata. Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu jelas. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang sanggup melawan kita? Jika Tuhan menyertai kita, siapa yang mampu melawan kita? Maka kita tidak perlu takut manusia, takutlah akan Tuhan. Manusia ngapain ditakut? Sehebat manusia apapun akan meninggal. Sekaya apapun manusia juga akan meninggalkan semuanya. Hidup manusia itu punya waktu. Tetapi kita bersama Tuhan Yesus Kristus mempunyai masa depan. Hidup kita bukan di bumi aja, tapi setelah mengakhiri bumi ini, kita akan kekal bersama Dia selama-lamanya. Amin saudara. Maka saudara, kita tidak boleh bimbang. Kita tidak boleh bimbang karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas apapun. Untuk apakah kita bimbang? Ketika kita berseru kepada Tuhan dengan iman yang kokoh, dengan percaya penuh, dan tidak takut manusia, dan tidak takut masalah, maka Tuhan menyertai saudara. Jangan sampai kita merasa bimbang. Kalau orang bimbang adalah orang yang diombang-ambing, sama seperti gelombang laut yang diombang-ambing oleh angin. Seperti yang dikatakan Yakobus pasal 1 ayat 6. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, meminta kepada Tuhan dan meminta penyertaan Tuhan dengan iman. Mulai hari ini, apapun yang saudara kerjakan, minta Tuhan menyertai saudara. Ketika Tuhan menyertai saudara, jangan takut. Hadapi semuanya dengan iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama ini. Kami bisa melewati begitu banyak permasalahan kami, semua karena penyertaan-Mu. Sayang sekali kita ini sebagai manusia, takut pada manusia. Dan Tuhan, Engkau mengatakan kepada kami dan berfirman kepada kami, jangan takut. Takutlah akan Tuhan. Karena Engkau selalu mengatakan lagi, Engkaulah Tuhan kami. Yesus Kristus mengatakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Dan kira Tuhan terus menguatkan kami. Dan iman kami Tuhan berikan perkuatkan kokoh untuk bersandar kepadamu. Sehingga kami dibawa lebih hidup benar dan tidak takut.
Dan semua apapun yang kita hadapi, Tuhanlah yang menyertai kami. Kehidupan kami, kerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, semua Tuhan yang menyertai kami. Kami serahkan semua dalam kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mintalah penyertai Tuhan dalam mengerjakan segala sesuatu. Kita lihat bagaimana Gideon takut, tapi ketika Tuhan menyertai dia, dia bisa menang tanpa dia berperang. Bagaimana juga dengan murid-murid Yesus? Ketika Tuhan menyertai murid Yesus, maka Yesus bisa melakukan mujizat demi mujizat. Bagaimana dengan Yusuf? Ketika Tuhan menyertai Yusuf, walaupun Yusuf menghadapi banyak masalah oleh kakak-kakaknya, menghadapi berbagai-bagai persoalan yang sangat mencengkamkan, tapi Tuhan selalu meloloskan dia. Nah saudara, bagaimana dengan saudara hari ini? Jika saudara mempunyai iman yang tidak ombang-ambing, kokoh, berpegang teguh kepada Sang yang Maha Agung, yang Maha Besar, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Hidup itu tidak perlu takut pada siapapun. Yang namanya manusia, sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, akan mengakhiri hidup ini. Takutlah akan Tuhan dan mintalah penyertai Tuhan, maka saudara akan disertai Tuhan kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara kerjakan. Bahkan pada akhir hidup saudara akan bersama Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Dan hidup saudara akan kekal, dijamin oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.